Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bicara tentang otak manusia, ini otak manusia Allah ciptakan dan diletakkan di dalam kepala, Masya Allah. Jadi ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ya nanti ada belahan kanan, belahan kiri, ya ini Masya Allah. Dan inilah kalau kita lihat dari samping kiri, ya ini ada otak besar, ada otak kecil. Dan kalau dari atas ini terbelah, memang Allah membuat, ya menciptakan otak ini terbelah antara kanan dan kiri, baru di tengahnya nanti tersambung, ya. Makanya ini kalau kita lihat dari atas, nanti ada yang sebut belahan kanan, ya ini depannya yang sebelah sini ya, dan ada belahan kiri, ya. Dan kalau kita lihat otak dari samping nih, itu seperti orang bersujud, Masya Allah. Ini kepalanya, ini tangannya, ini bokongnya, ya Allahu Akbar. Ya, dan kalau kita lihat sebetulnya ya, kalau kita belajar tentang otak lebih dalam lagi, ya ini Allahu Akbar, ini ada di dalam otak ini bagaikan ya kabel yang digulung, karena memang di dalamnya banyak sekali kabel-kabel, ya saluran-saluran, ya kabel-kabel listrik yang ada di dalamnya, sehingga Allah menggulungnya saking banyaknya, ya, dan bentuknya seperti ini. Ya. Para ahli anatomi pernah memprediksikan seandainya tidak digulung oleh Allah otak kita ini, atau sistem saraf yang ada di otak manusia tidak digulung, maka itu sangat panjang, sangat panjang. Ya. Ada yang bilang supaya gampang menganalogikannya atau membayangkannya, itu katanya saking panjangnya kabel-kabel itu, kalau ini kabel manusia ini diluruskan itu kabelnya, itu otak manusia sepanjang jarak dari Jakarta Bali. Dan jarak sesungguhnya ya, bukan jarak di atlas atau di peta, tetapi jarak sesungguhnya. Untuk itu Allah gulung, dan setiap gulungan ini ada ratusan juta gulungan di sini. Ya. Nah, apa sih sebetulnya yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya ada namanya sel otak, atau orang bilang neuron. Ya. Bentuknya seperti ini. Ya, betul-betul ada kabel-kabelnya. Ya, dan satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, saya lahir tahun 1968, berarti saya ini generasi, kalau di ahli demografi mengklasifikasi ini, saya ini yang generasi X. Ya, di atas saya baby boomer. Ya, saya X nih. X itu ya sampai sekitar tahun 80-an ya. Nah, mulai 80 ke atas ya, Ustazah Iza ini mungkin sudah generasi milenial ya. Ustazah Iza lahir tahun berapa, Ustazah? Boleh kita chatting dulu? Boleh dibuka mute-nya ya. Mungkin masuk kategori, oh nggak bisa, oh diikat oleh host nih mute-nya ya. Baik. Biasanya para guru atau para ustadz ustazah dekade saat ini adalah generasi yang sudah milenial ke atas ya, yang 80-an ke atas. Nanti ada generasi yang disebut generasi ya Z, yang mulai lahir tahun 1996 sampai 2010. Nah, mulai 2011 sampai yang lahir saat ini, bahkan sampai nanti 2025 itu dikatakan generasi alfa ya. Berikutnya nanti generasi akan ada beta, theta dan sebagainya ya. Nah, saya punya 100 miliar, tapi anak saya yang generasi milenial dan Z, dia juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya. Dan anak-anak kita yang barangkali hari ini ya dititipkan di An-Nasr, ya, itu generasi alfa ya, itu lebih canggih lagi otaknya, lebih canggih. Makanya kita diminta untuk tidak mencela generasi baru, dilarang mencela generasi baru. Kenapa? Otaknya itu lebih canggih. Lebih canggih. Kalau mau tahu kecanggihannya kayak apa, ya kita lihat aja teknologinya. Dan teknologi yang ada sekarang itu belum produksi generasi alfa, belum. Ini masih generasi milenial Y, dan dibantu sudah Z-nya, sama Z sedikit ini. Next ke depannya Z, generasi Z yang menghadirkan teknologi. Alfa belum membuat sesuatu nih.
berarti dia akan lebih canggih lagi dari ya kondisi sekarang. Ya, jadi sekali lagi otak mereka lebih canggih. Ya, apanya sih canggihnya sebetulnya? Canggih dalam menyerap informasi dan canggih juga atau sophisticated dalam menganalisa dan mensintesa sehingga menghadirkan kreativitas. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, maka ya diharapkan sebelum mereka menjalin atau menghadirkan sebuah kreativitas teknologi untuk dunia ini, dalam otaknya ini harus ada sambungan ya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Supaya apa? Supaya apa yang nanti dihadirkan dalam sebuah teknologi itu betul-betul basicnya adalah basic tuntunan ilahiyah. Ya. 100 miliar itu berarti berarti ada 100 miliar komputer di otak manusia masing-masing. Ya. Apa yang terjadi sebetulnya di dalam otak? Dia akan terjadi koneksi-koneksi atau sambungan. Ya, ibarat ini satu laptop ya barangkali ya, akan tersambung dengan laptop lain lewat mana? Lewat kabel-kabel yang ada di sini nih. Ya. Jadi akan terjadi kondisi seperti ini, koneksi neuron di sinaps di kabel-kabel. Ya, ini baru satu kabel ini. Padahal satu neuron tadi itu potensinya 20.000 kabel tersambung. Ada 100 miliar, banyak itu 100 miliar. Ahli anatomi pernah memprediksikan 100 miliar itu belum semuanya tersambung. Pun usia kita di usia sampai dipanjangkan sampai 100 tahun. Nggak semuanya tersambung, Masya Allah. Berarti masih banyak potensi sebetulnya ya di otak kita. Ya, nah. Kemudian waktu terjadi sambungan atau koneksi itu apa yang terjadi? Ya. Nah, ini dia antara kabel dengan kabel dia akan berdekatan, ya berdekatan. Nah, ini tersambung. Tapi tersambungnya tidak menempel secara fisik. Dia tidak menempel secara fisik. Apa yang terjadi? Allah menciptakan zat-zat kimia yang nanti keluar dari ujung-ujungnya. Ini biasanya kita sebutnya neurotransmitter. Ya, ini mohon izin ayah bunda, para bapak ibu guru, kita terpaksa bicara tentang tubuh manusia nih, harus. Kenapa? Apalagi tentang otak, karena ini yang mau diisi. Ya, jadi mohon izin ini kita belajar biologi kembali ya, insyaallah. Jadi ini keluar sambungannya. Nah, di sini nanti yang membedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Sekolah sama di An-Nasr. Ya, gurunya sama. Kelasnya sama. Tapi ya pada saat menempelnya atau terrekam informasi dalam sebuah pelajaran beda-beda. Kenapa? Pengaruh dari neurotransmitter. Ya. Apa yang nanti mempengaruhi sebetulnya? Tentu gizi, nutrisi. Ya, inilah makanya mengapa makan minumnya ananda kita ini, keluarga kita diminta halalan thayyiban, ya. Agar apa? Agar sambungannya ini halal dan thayyib, halal dan baik. Ya. Rezeki yang tidak halal kemudian kita kasih makan anak keluarga kita, hati-hati sambungannya nih. Sambungan yang tidak bagus, ya. Anak saya sudah halal nih, rezeki saya sudah thayyib, tapi kok dia ya susah banget ngingetnya ya. Nah, itu ada tambahannya lagi. Sudah bagus ya, rezekinya sudah halalan thayyib, nutrisinya sudah halalan dan thayyib, ya. Tapi apa yang juga nanti mempengaruhi sambungan ini? Ya, emosi. Pada saat seseorang menerima informasi masuk di otaknya dengan emosi yang intens, emosi yang kuat, maka ya dia tersambungnya kuat dan ya cepat diingat. Ya. Nah, emosi intens ini maksudnya apa? Emosi intens ini bisa yang positif, bisa yang negatif. Kalau anak diajarkan dengan cara yang sangat gembira atau menyenangkan, itu langsung ingat itu, gampang banget ingatnya. Ya. Tapi juga ya pada saat memori-memori ini ya dia hadapi ya atau dia terima dengan emosi yang negatif, dia ingat terus. Ya.
Bagus dong kalau gitu kita kasih emosi negatif supaya dia ingat terus. Iya, tapi yang diingat adalah peristiwa negatifnya. Yang bahayanya adalah nanti dia trauma. Ya. Kita sampaikan Al-Quran dan hadis dengan dengan emosi yang negatif, dengan kekerasan dan kekasaran. Ya. Yang diingat adalah cara disampaikan dengan kekerasan dan kekasarannya, bukan isi dari Qurannya yang dia ingat. Yang bahaya adalah kalau emosi intensnya adalah negatif, maka dia trauma untuk dia mau baca Quran lagi. Itu yang bahaya itu, nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya tadi saya dengar di An-Nasr Islamic School ini disampaikannya, pelajaran disampaikan dengan sangat-sangat menyenangkan, Masya Allah. Pertahankan itu. Ya, tentu kita diminta para guru, diminta dewan guru diminta untuk kreatif lagi, menenangkan diri lagi. Para dewan guru ini harus sebelum memberikan sharing ilmunya harus tenangkan diri, disitulah doa tenangkan diri, luruskan lagi niat, disitulah nanti akan terjadi kreativitas di otak para dewan guru ini untuk menyampaikan. Tapi saat ini pandemi, bukan hanya dewan guru yang diminta untuk kreatif, tetapi kita juga ayah bunda, abi umi, papa mama, diminta untuk, makanya disuruh tenang juga, tenang, ya. Nah, ini keluarnya ini zat kimia ini sangat cepat, maka juga nanti terjadi peristiwa fisika tuh, seperti ini. Ya, inilah kalau mungkin ayah bunda pernah dengar ada informasi bahwa kalau kita membentak anak, menghardik anak, listriknya itu jadi keluarnya tidak teratur. Makanya ada istilahnya koslet, otaknya koslet. Ya, itu betul-betul karena terjadi loncatan listrik. Ya, terjadi loncatan listrik, maka kita diminta untuk senantiasa kita ikhtiar berupaya untuk menyampaikan dengan kelembutan, karena memang akan terjadi listrik yang luar biasa di otak ini. Ya, ini baru satu nih. Ya, baru satu. Ini bayangkan dalam 1 detik 2 juta informasi masuk di otak manusia, berarti ada 2 juta sambungan 1 detik. Dari mana tangkapnya? Dari mata, penglihatan, dari telinga pendengaran, dari penghiduan. Ini hidung kan kadang-kadang nggak, kita lagi duduk begini saja berbagai macam wangi atau aroma kita tangkap. Kemudian dari apa? Kulit nih, permukaan kulit ini menangkap, termasuk sinyal-sinyal yang seliweran yang kita nggak lihat. Itu tertangkap oleh permukaan kulit manusia dan itu masuk di otak kita. Ya, nah ini. Nah, apa yang terjadi? Itu tadi terjadi banyak sambungan, Masya Allah. Tentu di usia masih muda ananda kita ini sambungannya kan masih banyak atau masih potensi tersambungnya masih sangat banyak dan belum banyak memikirkan hal-hal yang lainnya. Makanya masih murni istilahnya otaknya anak-anak. Maka kita berharap kita sambungkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Hadis-hadis ini. Kalau kita yang sudah dewasa, baru mau mulai juga kita baca Quran, tentu bisa. Tapi tentu tidak secepat anak-anak. Kenapa? Ada sambungan otak kita, masalah listrik, beras, air, tetangga dan sebagainya. Udah banyak yang dipikirin, sudah banyak yang diurus. Maka mumpung anak-anak masih muda usianya, ini perlu disambung-sambungin. Ya. Namun jangan salah potensi otak kita nih masih bisa menghafal Quran di usia berapapun. Saya termasuk orang yang sedang selantiasa berusaha terus di usia-usia kini. Kenapa? Karena waktu masih kecil itu belum ada metode-metode untuk hafal Quran yang cepat itu. Kalau juz 30 itu insya Allah Kenapa? Karena dulu saya alhamdulillah saya sekolah juga di sekolah Islam di Al-Azhar waktu SMP dan SMA, dan sekolah Islam masih sangat sedikit saat itu, Masya Allah. Saya bersyukur banget, makanya saya merasakan kalau ada anak-anak yang masuk sekolah Islam dari kecilnya, dari masih usia-usia dininya, itu ya Allah. Luar biasa, keren banget itu. Saya kalau disuruh milih, kalau disuruh ulang, kalau kamu disuruh ulang, pernah anak saya tanya sama saya yang bungsu, Ibu kalau disuruh ulang menjadi kecil, Ibu mau apa? Saya mau masuk sekolah hafiz Quran, saya bilang.
Oh, anak saya sampai kaget, yang iyalah. Karena zaman ibu dulu belum ada tuh metodologi yang cepat banget. Ya, waktu Iqra saja kita saya sudah kuliah baru ada metode Iqra yang dengan cepat. Kita dulu betul-betul ya, alhamdulillah juga ya, bersyukur juga masih ada ya cara-cara zaman dulu, tapi sekarang luar biasa. Ya. Nah, usia-usia kayak gini kita tetap berusaha lah. Walaupun tidak secepat ananda kita yang usianya lebih muda, karena kita banyak yang kita pikirin, ini sambungannya banyak. Ya, nah. Kemudian dalam proses sambungan otak ini, kalau kita lihat ya, ini kalau tadi kan bergerak, ini sekarang kita nggak gerakin. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ya. Kalau yang tipis ini berarti sambungannya baru. Kalau yang tebal berarti sambungannya sudah diulang-ulang. Diulang-ulang. Ya. Makanya untuk menjadi pintar, jadi pintar dalam definisi ya tinjauan neuroscience adalah mengulang-ulang sesuatu informasi, itu akan jadi pintar. Anak saya pernah bilang, Bu, aku nggak pintar matematika. Diulang-ulang aja nak pelajarannya, nak nanti pintar. Oh gitu Bu, iya. Ya sudah, ulang-ulang saja. Ya, ulang-ulang saja, ulang-ulang. Nah, kalau yang kita berusaha menyambungkan tali-tali yang lain, ini apa konsepnya? Ini cerdas. Cerdas ini adalah berupaya untuk ya mempelajari hal yang baru, melihat hal yang baru, mendengarkan hal yang baru, merasakan hal yang baru, itu namanya cerdas. Kenapa? Otak akan tersambung. Ya. Anak kita baca Quran. Setiap ayat yang dia sudah kenal atau dia sudah baca, itu akan tersambung. Kemudian dia ulang-ulang, dia repetisi dengan ayat yang sama, itu akan tebal. Ya. Berikutnya, hari berikutnya dia tambah lagi ayat baru, dia tersambung baru lagi. Diulang lagi ayat berikutnya, jadi tebal. Ya. Maka untuk hafal Quran itu sistem murajaah atau mengulang-ulang itu sudah sangat tepat untuk ya kerja otak manusia. Ulang-ulang. Ya. Kalau saya saat ini ya di usia-usia 53 tahun ini ya saya pakai cara yang tikrarnya Syamil tuh. Setiap ayat baca 40 kali, baca aja. Lihat dulu, nggak usah sambil ditutup mata. Baca tuh setiap ayat baca 40 kali. Itu otak akan terjadi sambungan 40 kali. Setelah udah 40 kali dibaca, baru tutup mata, dihafal, itu langsung hafal, Masya Allah. 40 kali, 40 loh, angkanya 40. Nah supaya ingat itu tadi, setiap satu kali baca ayat itu, bikin satu contreng satu. Ya, baca lagi ayat itu, baca contreng 2, baca lagi ayat itu 3, terus sampai 40. Terserah kita ya, sudah 5 dicontreng 5 ya, nanti dikali 8 ya 5, wah 40 ya. Nanti hari berikutnya baca lagi ayat yang baru 40 ya, tapi sebelumnya ya kita murojaah, akan kita baca di ayat yang sebelumnya. Nah itu nggak usah langsung dibaca, ditutup aja udah hafal tuh, Masya Allah. Dan itu sangat kita nikmati ya, Masya Allah ya. Hanya ada keberuntungannya juga usia dewasa kita baru kita baca Quran dan berikhtiar kita hafiz Quran, apa keuntungannya? Di otak kita juga sudah tersambung makna apa pentingnya baca Quran. Nah, mungkin itu yang beda sama anak-anak nanti. Anak-anak otaknya belum tersambung makna bahwa pentingnya baca Quran. Kita yang sudah dewasa baru mau baca Quran, kita sudah tersambung makna bahwa pentingnya ya keutamaan baca Quran. Jadi sudah ada peta-peta juga di otak kita, sehingga kadang-kadang motivasi kita pas yang sudah lebih tua ini ya, sudah lebih dewasa ini jauh lebih juga tinggi dibanding kalau anak-anak. Makanya kalau anak-anak itu harus dituntun, didampingi, dibimbing, ya, di coaching, di mentoring. Kalau kita ya walaupun tidak di mentoring ya sudah muncul ada rasa ya Allah ya, kita harus berupaya nih. Ada motivasi itu karena di otak kita juga sudah tersambung makna-makna yang dalam kehidupan kita, dan sudah mulai ada ya termotivasi bahwa keutamaan baca Quran. Bacalah, upayalah terus seperti itu. Ya. Nah,
Ada juga teknik ini, putarkan bacaan Al-Quran setiap saat. Ya, mendengarkan Al-Quran secara konsisten dapat membantu otak anak lebih mudah mengingat hafalan. Ya, mendengarkan Al-Quran ini sebaiknya bukan hanya dilakukan juga dari anak usia balita, namun jauh sebelumnya. Artinya, ya anak usia lebih dini ini memiliki sifat mudah menyerap berbagai hal yang ada di sekitarnya kan, karena tadi belum mikirin yang macam-macam kan, itu otaknya masih murni banget. Jadi bayangkan kalau ya bacaan Quran itu dilantunkan di rumah. Sekarang alhamdulillah medianya banyak. Ya, kalau zaman dulu kan kaset ya. Saya ingat sekali tuh, ibu saya selalu putarkan kaset itu bacaan Yasin. Ya, itu jadi lama-lama hafal, masya Allah. Ya. Bahkan otak janin dalam kandungan sudah merekam bacaan Al-Quran. Ini juga nih, ya, yang diminta kita para bunda untuk pada saat hamil, ya, kita banyak baca Quran. Ya. Nah, jika anak sering mendengar Al-Quran, maka secara tidak langsung anak juga menghafal. Kenapa? Tadi petanya itulah, tadi di dalam otaknya si anak sudah terjadi sambungan, ya. Diulang lagi, Masya Allah. Ya, baik. Ini yang nanti ya tersambung di otak kurang lebih seperti ini, ya, secara ilustrasinya ya, tertangkap oleh mata. Kenapa harus dilafazkan? Supaya telinganya anak juga mendengarkan, jadi tersambung, dari mata tersambung, dari telinga tersambung. Ya. Nah, ini kan jadinya lebih asik lagi, ya. Nah, tentu Bunda harus tahu juga nih gaya belajar anak-anak. Ada anak yang saraf matanya dominan, maka dia pasti harus lihat. Tapi ada anak saraf telinganya dominan, maka anak itu lebih senang didengerin dulu. Bunda, bacain Qurannya. Bunda, ceritain. Nah, itu biasanya anak-anak yang saraf telinganya dominan, makanya ada istilahnya gaya belajar auditori. Ya, Bunda bacain dulu lah, Bun. Ya. Jangan juga anak udah minta-minta baca sendiri. Kan udah bisa baca. Ini yang bikin anak-anak nanti sistem sarafnya angus karena kita hentak dia. Ya. Dan ada anak juga yang unik ya, memang matanya menangkap, telinganya juga menangkap, tetapi tangannya ini ya, dan kakinya, sistem sarafnya lebih cepat menerima informasi, maka anak belajarnya waktu baca Qur'annya goyang-goyang. Gerak sana, gerak sini, loncat sana, loncat sini, atau sambil jalan-jalan. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Ya, ini perlu kita tahu nih, harus tahu. Karena kasihan anak yang gaya belajarnya kinestetik, yang sarafnya di tangannya itu lebih dominan, pada saat dia gerak-gerak waktu baca Quran, ya, atau mungkin minimal Qurannya itu ditunjuk pakai telunjuknya gitu, ya, terus kita larang dia. Nah, itu yang bahaya itu nanti, ya, lebih susah lagi nanti dia menyerapnya. Nah, ini namanya gaya belajar kinestetik. Ya nggak usah dimarahin, Bun. Ada anak memang harus jalan-jalan. Saya pernah, alhamdulillah waktu itu ayah saya ajak saya ke Mesir ya. Saya perhatikan itu para ulama-ulama, ada yang ngafalin Quran itu sambil jalan, bolak-balik. Untuk waktu itu ada sedikitlah ilmu tentang, itu namanya gaya belajar kinestetik. Itu tuh yang kinestetik tuh. Para ulamanya itu jalan kanan kiri. Ada yang duduk tenang, bahkan nggak berbunyi, matanya aja lihat. Itu yang visual tuh. Ya, ada yang suruh temennya, dia dengerin temennya qiraat gitu. Ya. Baru dia mulai ulang. Itu yang auditori itu. Ya. Nah, seperti ini pun kita sudah harus mulai menghormati cara-cara ya sistem saraf atau indera-indera menangkap informasi ini. Ya. Baik, nah sekarang ya. Otak manusia ini nanti pesan yang sudah masuk dalam otak lewat mata, telinga, ucapan, penghidupan dan gerakan ya, itu lewat apa Bu Aisyah? Lewat sistem saraf. Nah, sistem saraf ini yang ada namanya sistem saraf pusat. Pusat itu terdiri dari otak dan yang jalan di tulang belakang. Itu ada kabel-kabel saraf di tulang belakang, makanya disebut sumsum tulang. Ini namanya sistem saraf pusat. Nanti dari tulang belakang juga jalan sistem-sistem saraf, kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh. Ini namanya sistem saraf tepi atau perifer.
Nah, ini nih kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa pesan, ya, yang ditangkap oleh indera-indera dibawa ke otak, nanti dari otak kasih pesan lagi jalan ke seluruh tubuh. Si tubuh ini mendapat pesan dari otak kita. Pesan apapun, pesan barangkali ya sedang haus, makanya tanpa terasa kaki jalan ke dapur, tangan ambil gelas, ambil air. Itu lewat sistem saraf. Dan itu cepat sekali kecepatannya ini, ya Allah, ya cepat banget pokoknya. Ya. Dan juga apa yang diucapkan. Itulah kita dalam Islam, kita harus ingatkan anak, ya, nak setiap mau melakukan apa-apa, awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti basmalah ini yang jalan ke sistem saraf ini dan jalan ke seluruh tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap ya kegiatan yang diawali dengan basmalah jatuhnya ibadah kan. Kita juga Bun, ya, lihat kursi berantakan, udah betulin aja Bun, bismillahirrahmanirrahim, betulin. Jatuhnya ibadah. Ya. Karena banyak di antara kita udah bagus sih ngebetulin ya rapikan kursi, tapi kalimatnya masih kalimat yang menyakitkan. Siapa lagi nih ya yang berantakin kursi? Gitu ya. Ini badan langsung kesel Bun. Kenapa sih kita nggak baca basmalah aja, bismillah ya Allah. Letak akan lagi pada tempatnya. Keset tuh Bun, paling sering di keset ibu-ibu nih. Ya, kesetnya miring kan, nah, ibu-ibu kan suka betulin kan. Ya, baca basmalah aja bismillahirrahmanirrahim. Betul, udah jadi ibadah ya Allah. Nggak usah ditanya siapa nih yang kesetnya yang betulin ya, yang ya compang-campingin keset nih, nggak benar di tempat. Ya. Kenapa? Karena hati-hati apa yang diucapkan jalan. Ya, cepet banget tuh, 240 km per jam. Yang diucapkan, yang didengar, yang dilihat ini 240 km naik dulu ke otak, ya nanti dari otak kasih pesan ke badan lebih cepat lagi 320 km per jam. Ya, ya Allah. Makanya juga hati-hati ngomong, hati-hati ya ngomong sama anak karena dia dengar loh. Ya, sekarang ya membangun karakter Qurani ya. Karakter itu adalah mengukir ya. Kita mulai nih, kita titipkan ananda kita di An-Nasr Islamic School ya, atau di sekolah-sekolah Islam lainnya yang Masya Allah luar biasa. Saya pokoknya kalau diundang oleh sekolah Islam tuh ini banget ya, terharu Masya Allah. Ya, ada orang yang mau membuat sekolah Islam dan ada bapak ibu guru yang bekerja sama bahu membahu ya, mau memberikan transfer knowledge kepada anak-anak. Itu saya terharu banget. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena saya membayangkan dan para ahli anatomi otak juga ya sudah meriset bahwa berarti anak itu dalam usia muda di dalam otaknya itu ada Al-Quran dan hadis. Maka ini nanti ya pesan Al-Quran dan hadis di otaknya inilah yang nanti menuntun perilakunya. Ya, karena dia akan jalan ke badan. Namanya membentuk akhlak. Dia menuntun. Coba kalau misalnya nih anak kita ditaruh di sekolah yang tidak mengkhususkan ya untuk mengutamakan kita belajar Al-Quran dan hadis, ya tentu isinya kan macam-macam nanti. Masuk sekolah punten, masuk sekolah sekuler, isinya sekularisme di dalam sini nanti. Iya kan? Ya, kenapa? Karena sebaiknya masih muda itu anak-anak isi ini. Ya. Tentu dia akan semakin umur nanti diulang lagi bacaannya, semakin umur diulang nanti itu tadi bertambah makna. Ya, apalagi kalau dia baca Quran juga tahu artinya, Masya Allah. Tambah dia tambahan sambungan di otaknya itu tambah bagus sambungannya, tambah komplit, ya. Nah itu, oke. Nah sekarang kita belajar juga ada di otak sini nih, ini nih. Ada namanya batang otak. Yang mana tuh Mbak Isa? Ini dia. Batang otak nih. Ini jembatan dari indera-indera kita untuk merekam ya ayat-ayat di otak anak kita atau diri kita, atau yang sudah terekam untuk jalan-jalan ke seluruh tubuh. Itu ada jembatannya namanya batang otak atau otak reptil.
ini yang harus kita kenali juga cara kerjanya. Karena bila batang otak atau otak reptil ini tegang, maka ya respon tubuh itu ada yang namanya fight or flight, serang atau kabur, gitu. Jadi pelajaran nggak bisa masuk di otaknya, atau pelajaran yang sudah ada di otak nggak bisa keluar untuk masuk ke pesan itu ke seluruh tubuh, karena batang otak tegang. Nah disinilah yang kita berikhtiar untuk bagaimana merilekskan batang otak agar waktu anak belajar Quran itu batang otaknya tidak tegang sehingga tidak ada fight or flight. Kalau ada anak anak-anak tahu sih bahwa baca Quran itu sesuatu yang luar biasa, keutamaannya banyak. Tapi saat itu batang otaknya tegang, maka dia kadang akan membantah kita atau malas deh. Ya. Ini batang otak. Jadi kalau kita nih saat malas itu batang otak yang sedang tegang. Ya, banyak hal, macam-macam hal itu kenapa seperti itu, kenapa tegang. Terutama pandemi ini tegang banget orang. Ya, anak-anak sudah mulai di rumah, nggak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu teman-teman, itu bikin tegang. Maka kita harus pahami nih. Atau ya ngantuk, itu batang otak tegang. Atau lapar, batang otak juga tegang. Kalau ada anak yang biasanya rajin baca Quran, tiba-tiba kok dia malas, kita harus perhatikan apa dia, capek kah, ngantuk kah, ya, atau sedang bosan, itu berarti batang otak tegang. Atau lapar. Dia anak laki-laki. Anak laki-laki ini ya kita nggak boleh meremehkan dia lapar dengan hausnya, karena di batang otak itu ini di segitiganya ini ada namanya hipotalamus, laki-laki lebih lebar. Hipotalamusnya di batang otaknya ini dibanding perempuan. Nah, hipotalamus salah satu fungsinya adalah pusat lapar dan haus. Anak laki-laki lagi menghafal, kurang satu ayat lagi. Bunda, aku lapar. Bun, mending kita berhentikan dulu, kasih makan dulu anak itu. Kata bundanya, tanggung nak, satu ayat lagi nak, tanggung. Kita ibu-ibu tanggung, kenapa? Karena pusat makan kita itu lebih kecil dibanding laki-laki. Laki-laki pusat lapar dan hausnya, ini tadi nih, ya saya kasih lihat ini dari depan ya, ini nih. Ini hipotalamus tuh. Itu 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Dan kalau anak laki-laki sudah bilang, bunda aku lapar, bunda aku haus, berarti itu dia udah nunggu, udah nahan setengah jam. Mending, ya oke nak, kita makan minum dulu, abis itu ya kita hafalin lagi ya, itu dia akan senang. Ya, nah ini. Ngantuk juga, ini juga selain pusat lapar haus, pusat ngantuk. Makanya mengapa kalau anak laki-laki, apalagi anak laki-laki remaja yang ngantuk kan, ya makanya perhatikan bagaimana tidurnya. Atau ya udah, ya Umi kasih waktu kamu istirahat setengah jam, habis itu kita lanjut lagi hafal Qurannya ya nak, itu jauh lebih baik. Ya, nah kita belum bicara tentang bahasa kasih nih. Kita bicara tentang apa sih sebetulnya yang bikin menghambat anak-anak baca Quran walaupun dia tahu itu ada banyak keutamaannya. Batang otak yang tegang. Ya, batang otak yang tegang. Oke. Ya. Nah, sekarang di dalam otak juga ada sebuah kelenjar kecil sekali ini, namanya pituitary. Ini sini tempat hormon bahagia. Nah, hormon bahagia ini bisa keluar ya dengan distimulasi dengan bahasa kasih sayang. Itu dia. Termasuk juga batang otak yang tadinya tegang bisa rileks dengan bahasa kasih sayang. Baik, terima kasih sekali lagi, maaf lahir batin ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah Mahiza.